teman-teman, Puan lagi di kedai kembang merah, kafe milik Atu. Di sini base camp-nya komunitas fashion Jawa Barat. Puan mau menjelaskan ke teman-teman apa manfaatnya sebuah komunitas untuk pengembangan bisnis kita. Awalnya para perempuan tangguh ini sering ketemuan di berbagai bazar dan pameran di kota Bandung. Lama-lama kenal dan dekat. Lalu mereka membuat nama Miss Bazar biar mudah saling info. Tapi lama-lama bapak-bapaknya pengen ikut. Makanya sepakat bikin nama KFJ, Komunitas Fashion Jawa Barat. Atu, suami Puan yang jadi ketuanya. Setelah berhimpun ternyata lebih seru. Kita saling menginfokan mau ada bazar di mana dan kapan. Mau ada pelatihan apa, mau ada pameran, kita saling memberi info di grup. Kalau harga stand mahal, kita sharing biayanya. Kalau nggak punya SPG, kita gantian jaganya. Kalau ada pameran di luar kota, nah ini serunya. Kita bisa sharing kamar hotel, jadinya kita kan bisa dapat murah. Salah satu contoh, waktu Dekopin ngasih kita pameran gratis di Yogyakarta. KFJ dapat 20 stand gratis, kita rame-rame pergi ke Yogyakarta dengan kereta api 1 gerbong, sharing hotel di sana. Sebelum pandemi, kita punya galeri bersama, memasarkan produk bersama. Yuk, lebih detailnya kita ngobrol bareng Atu dan beberapa anggota KFJ di ulang tahunnya yang ke-7 ini. Potong kuenya sekarang juga. Tahun 2015, para pelaku usaha kecil, khususnya yang terkait dengan produk-produk kreatif berupa konveksi, pakaian-pakaian fashion, dan aksesoris, kami berhimpun membentuk namanya komunitas Fashion Jabar. Nah, saat itu Atu didaulat oleh teman-teman semua untuk jadi ketuanya. Anggotanya ada 4 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi. Nah, komunitas ini sampai hari ini masih hidup, masih berinteraksi satu sama lain, dan masih melakukan bisnisnya. Di awal berdirinya, motivasi dari teman-teman adalah untuk bersinergi satu sama lain, bahwa memang benar bisnis itu sangat kompetitif. Jadi antara satu sama lain itu bersaing, bagaimana membuat produk yang bagus, dan pada ujungnya adalah bagaimana dapat menjual produk itu sehingga bisnis itu menghasilkan keuntungan, profit yang diharapkan oleh masing-masing anggota. Tetapi ternyata persaingan itu tidak menjadi suatu yang memisahkan antara satu sama lain, tetapi justru kita ingin berkolaborasi dari sesama anggota. Jadi dengan beberapa orang yang punya passion, ya kita bisa bertukar gagasan. Dan kalau kita ada persoalan-persoalan di dalam produksi, kita bisa saling bantu. Kita juga bisa berkolaborasi misalnya di dalam memasarkan. Contoh, kalau kita bazar, kadang-kadang satu stand itu harganya mahal. Kita ada 4-5 orang, ini bisa masuk di satu stand dan kita sharing satu sama lain. Sharing bisnis inilah menjadi salah satu motivasi besar kenapa komunitas itu menjadi penting. Karena dengan kita berkolaborasi, yang tadinya usaha kecil itu kapasitasnya kecil-kecil, memungkinkan kita juga nanti bisa untuk mendapatkan order yang lebih besar. Bahwa pada akhirnya kita tidak bersaing satu sama lain. Kalau ketemu, oh ini jualan ini kita tahu, ini model ini, toh kita juga tidak saling meniru. Kita tidak saling menduplikasi. Karena gagasan dari tiap orang dan kemudian pasar dari tiap orang itu berbeda-beda. Dan kemudian cara kita memasarkan pun, waktu itu ada yang kita pasar bersama, kita punya galeri sendiri, sehingga kita bisa menjual sebagai bagian dari entitas dan komunitas Fashion Jabar. Tetapi di lain waktu kita punya jalan sendiri untuk memasarkan produk-produk kita, sehingga tidak ada masalah sampai hari ini. Dan malah hubungannya itu
lebih kuat daripada keluarga. Persamaan itu terasa banget ya kalau misalnya kita marketing bersama, kita bisa jualan bersama. Kita pernah dalam beberapa event, kita ke Jogja, ke Semarang, ke Surabaya dengan banyak anggota. Jadi di sana ada beberapa stand kita ambil, jadi masing-masing itu kita berkelompok sehingga terjadi efisiensi juga di sana. Kita tidak usah membawa SPG-nya, kita nggak usah. Kalau kita di sana bisa saling menggantikan untuk menjaga standnya karena kita tahu apa produknya, harganya berapa, dan di antara kita sudah kuat ada rasa saling percaya satu sama lain. Di sana juga terbangun makin kuat silaturahim antara seluruh anggota sehingga kita tahu bagaimana watak anggota, karakter anggota, bagaimana cerita ide-ide kreatif mereka bangun sehingga kita juga bisa saling mencontoh. Jadi oh begini ya kalau misalnya dia beli bahan itu seperti ini. Nah nanti kita bikin produk-produk yang tadinya kita nggak hafal, sekarang kita menjadi hafal. Oh ini loh ya caranya kan gitu. Dalam bisnis itu kadang-kadang aneh. Ketika kita buka stand aksesoris, orang nanyain baju anak, orang nanyain kaos anak-anak. Disitulah kita bisa, nih temen di mana yang punyanya? Di kita ada yang punya garmen kaos kualitas distro, kita punya. Baju anak punya, baju gamis punya. Kita hampir lengkap kebutuhan untuk produk-produk fashion. Kita tinggal connect-kan aja. Oh sini saya kenal orang ini, saya kenal juga dengan si calon buyernya. Oke silakan kita atur bagaimana. Dan kita tidak pernah untuk saling mengganjal di situ. Kita nggak pernah ngambil sedikit pun karena itu memang bukan rezeki kita. Dan kita bisa akhirnya hidup berdampingan, bisnis berdampingan. Di luar itu memudahkan kita akses misalnya dengan bank menyediakan finance, misalnya dari CSR itu datang kepada kita. Oh ini karena kita punya community, ada nggak yang mau dibantu? Alhamdulillah banyak itu yang CSR itu, ada dari Jasa Raharja, ada yang dapat dari Telkom, ada yang dapat dari Bank Jabar, ada yang dapat dari BRI, ada yang dapat dari BNI. Jadi sebetulnya lebih menguntungkan berhimpun daripada sendiri-sendiri ya tuh ya? Ya pasti berhimpun itu menguntungkan banget. Pasti banyak manfaatnya, tetapi itu harus barengi oleh toleransi dari rasa tanggung jawab satu sama lain. Karena kalau kita tidak sabar, kalau kita misalnya melihat banyak hal-hal yang negatif di antara anggota, kerjasama tidak akan pernah terjadi. Kerjasama hanya datang karena kepercayaan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika, lengkapnya Rika Trinakanti. Brand saya Studio Jahit Pisces. Saya fokus ke penerima jahitan sih ya. Produk yang saya pakai ini salah satunya. Selain bikin penerima jahitan, saya pun bikin produksi beberapa pakaian jadi muslim yang untuk stok pameran-pameran. Selain itu, saya juga bikin produk-produk craft dari sisa-sisa perca. Dari sisa perca baju, ada bikin masker, ada bikin pouch, bikin tote bag, bikin kepal, apalah yang penting-penting kecil gitu. Biar manfaat dari sisa-sisa kain tersebut. Gabung di KFJ itu benar-benar berkesan, bikin kita senang, ceria, selain juga banyak info-info yang bermanfaat terutama di dalam bidang fashion, dan banyak memberikan kesempatan untuk memasarkan produk-produk yang kita buat. Salah satunya itu banyak hal-hal lain yang selain itu juga kadang-kadang kita pergi kemana ya, keluar kota, jalan-jalan atau apa, banyak kan pokoknya. Sembari bazar bareng ya Bun ya? Nah itu, bazar bareng yang oke, menyenangkan sekali. Assalamualaikum. Saya Anak Bunda
Kurniawan. Produk saya batik fashion, brandnya Buana Batik. Ini produk-produk saya. Celana kombinasi polos, jadi bisa dipakai dua kesempatan. Bisa yang pakai yang polosnya, bisa dipakai batiknya. Kemarin baru pulang dari Inakraf ya Bun? Kemarin baru selesai Inakraf. Dengar-dengar laris banget ya Bun ya? Alhamdulillah. Ini salah satu pendiri KFJ. Cerita dong Bun. Untuk saya KFJ itu seperti apa ya? Karena keakraban jadi seperti keluarga gitu. Misalnya saling membantu, info, kalau ada pameran, kalau ada info pelatihan, workshop, seperti begitu. Di antara beberapa anggota itu ya udah seperti saudara lah gitu, nggak seperti orang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini. Saya owner dari brand Yuribi. Ini produk saya bergerak di bidang kerajinan kain perca. Jadi kain percanya itu saya pakai untuk aplikasi tas, dompet, dan lain-lain. Saya bergabung di komunitas Fashion Jabar atau disingkat KFJ sejak tahun 2015. Banyak manfaatnya saya bergabung di komunitas KFJ ini. Pertama, saya banyak teman. Kemudian banyak juga informasi-informasi yang saya dapat dari komunitas KFJ ini berupa pameran, pelatihan yang didapat oleh ketua komunitas KFJ dan diinfokan ke semua anggota-anggota KFJ. Mempromosikan produk-produk sesama teman. Kalau misalkan ada konsumen yang bertanya di luar produk saya, mungkin saya bisa meneruskan ke teman-teman saya yang memang produksinya yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Kalau untuk info produk kreatif itu ya saya bisa mendapatkan ada beberapa masukan dari teman-teman, misalkan karena model saya yang sudah terlalu lama itu saja, jadi ada teman yang memberi masukan, oh tolong ini diinovasikan seperti ini. Jadi banyak sekali manfaat yang saya rasakan setelah saya bergabung di komunitas Fashion Jabar ini. Kalau misalkan ada barang saya yang sudah menumpuk, sebelum saya jual ke konsumen, saya tawarkan dulu kepada teman-teman yang ada di komunitas ini. Kemudian komunitas ini teman-teman saya juga bisa menginfokan ke teman-temannya yang lain. Jadi memperluas link lah. Itu yang saya rasakan. Halo, saya Mia. Saya menjadi anggota KFJ sudah dari awal, dari 2015 masuk anggota KFJ. Ya alhamdulillah selama bergabung kita banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak segala macam. Saya sebagai OTW kesana sini bagian huru-hara. Bagian pameran rajin. Bagian pameran rajin. Kita selalu diikut sertakan di pameran-pameran seluruh Indonesia, juga sempat sama KFJ, komunitas kita, ya. Sering sekamar sama saya juga kan? Satu kamar juga. Kita satu kamar berlima, berenam, berpadedet. Ya begitulah serunya di komunitas kita ini, KFJ, komunitas Fashion Jabar. Belum memperkenalkan brandnya apa? Oh iya, brand saya di bidang kaos, Seven Side namanya. Kebetulan ada sedikit kelebihan dari kaos yang saya produksi, dari sisi sablonnya yang memang bisa berubah warna. Berubah warna kalau kena suhu udara dingin bisa berubah. Aduh, kebetulan saya lagi nggak pakai. Aduh, maaf juga ini ya. Hapunten. Iya. Ya, begitulah. Dari awal memang ada produk lain dulu. Kita lebih ke fashion ini ya, muslimah. Lebih ke muslimah kayak hijab-hijab begitu. Kesini-sininya kita membuka peluang baru di bidang kaos. Kebetulan banyak konsumen juga, permintaan dari konsumen kebetulan. Jadi kita sekarang selain yang fashion hijab, kaos juga sekarang berjalan, alhamdulillah. Berkat dukungan KFJ. Pokoknya keren lah KFJ. Sukses selalu. Happy birthday KFJ yang ke-7.
Mantap. Pokoknya KFJ luar biasa. Sip. Yang mau tahu lebih jauh tentang KFJ dan kenal dengan beberapa anggotanya, nomor WA-nya Puan simpen di deskripsi. Klik aja tanda panah di sebelah judul video ini ya teman-teman ya. Siapa tahu bisa menjadi link bisnis teman-teman juga. Terima kasih, semoga bermanfaat.